Selamat datang kembali di channel saya Hasil Uji. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mesin cuci Sanken seri AWS887GS. Apa saja sih yang menarik daripada mesin cuci ini? Saya dalam video ini akan mengulasnya sebatas pengalaman dan pengetahuan saya. Baik, Sanken seri ini kelebihannya adalah salah satu yang ditonjolkan adalah pintu soft close ya. Jadi pintunya ini bisa menutup secara perlahan. Di sini bisa dilihat teman-teman ya, menutupnya secara perlahan. Dan bentuknya sendiri tutupnya sudah menggunakan kaca tempered glass, berbeda dari seri-seri mungkin yang sebelumnya yakni menggunakan plastik. Sedangkan untuk kontrolnya sendiri di sini teman-teman bisa melihat sangat sederhana sekali ya, tapi sejauh ini saya sangat suka karena ini seperti yang saya harapkan daripada mesin cuci yang saya miliki sebelumnya. Ini adalah mesin cuci dengan merek Sanken sama ya, yang telah saya punya dan hingga saat ini masih awet, tapi karena spare part yang tidak tersedia, di mana spare part tersebut ada di bagian dalam sini ya, namanya itu speeder. Dia itu terbuat dari besi, karena usia jadi berkarat, dan ketika saya mencoba mencari spare partnya ternyata tidak menemukan, sehingga saya akan terpaksa harus membeli unit baru. Namun sejauh ini saya cukup puas menggunakan mesin cuci merek SAP ini, terutama dari sisi ketahanannya ya. Saya membeli mesin cuci lama ini sudah 10 tahun yang lalu, dan sampai sekarang pun untuk kontrol modulnya tidak pernah ada masalah ya. Meskipun di sini teman-teman sudah bisa melihat ada kerusakan pada tutup, bodi-bodinya sudah jelek, tapi secara penggunaan masih sangat baik ya. Hanya saja saya tidak menemukan spare part yang ada di bawah sini karena karat, sehingga dia ambles dan miring. Oke. Harga mesin cuci ini ketika saya beli 10 tahun yang lalu harganya sudah 2,6. Nah, ini yang baru ini saya beli di offline ya, harganya 2,4. Jadi secara baik, melanjutkan untuk ukurannya sendiri, ini seri ini adalah 8 kilo ya. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan ukuran, di mana yang 8 kilo dengan yang lama punya saya adalah 7 kilo, maka secara otomatis lebih besar yang 8 kilo. Alasan saya memilih tipe ini adalah yang pertama adalah kontrolnya ya. Di sini saya yang paling suka adalah kontrolnya dalam artian apa? Bisa kita custom ya, kita intervensi memilih program yang kita kehendaki meskipun dalam proses pencucian. Apa yang dimaksud di sini? Program
intervensi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa menu yang menggambarkan parameter yang harus dilakukan oleh mesin cuci ini. Secara program, mesin cuci ini melakukan tahapan-tahapan yang sudah diprogram. Namun, jika kita tidak ingin mengikuti tahapan tersebut, kita bisa melakukan intervensi dengan merubah sesuai keinginan kita dan menjalankannya tanpa terganggu dengan program yang sebelumnya. Jadi, sama seperti merek saya yang lama, jadi sangat enak ya, karena beberapa mesin cuci untuk merubah menu atau merubah urutan diharuskan menggugurkan ya, istilahnya itu membatalkan proses pencucian dengan mematikan power. Sedangkan yang ini Anda bisa melakukan sesuai keinginan. Itulah yang kelebihan yang saya dapatkan. Ya, hampir sama dengan yang lama, tapi di sini ada beberapa penambahan fitur. Pengeringan udara ya, dan fitur-fitur digital untuk water level ya. Pada mesin cuci saya yang lama water level dalam bentuk selektor. Kalau yang baru ini sudah dalam bentuk digital ya, ditunjukkan dengan diwakili dengan angka-angka yang terlihat di sini. Nah, paket pembeliannya apa saja yang didapatkan di dalamnya? Yang pertama adalah buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, selang inlet air, dan selang pembuangan. Cukup lengkap ya. Di sini bisa kita lihat untuk selang masuknya air ada di tengah, sedangkan yang lama ada di pinggir ya. Baik, selain fungsi tersebut ada juga fungsi Fuji Logic ya. Fuji Logic itu informasinya air menyesuaikan dengan berat cucian ya, artinya cucian ditimbang, nanti air akan menyesuaikan dan program akan dijalankan. Secara body di sini untuk yang tipe ini warnanya abu-abu kehitaman ya, terbuat dari plastik, hampir sama dengan yang lama, tapi kalau dirasakan dari bahan masih lebih tebal yang lama. Oke, dan saya akan mencoba menyalakan untuk memulai proses pencucian pakaian ya. Di sini sudah saya masukkan. Saya coba dengan memulai dengan menyalakan tombol power. Lanjutkan dengan start. Nah, ini adalah proses Fuji Logic ya, dimana pakaian ditimbang terlebih dahulu, selanjutnya akan
disesuaikan dengan level air. Secara default program terset normal ya di sini. Jadi maksud di sini adalah normal. Untuk prosesnya adalah 43 menit. Teman-teman bisa melihat di dalam mesin cuci ada lampu LED ya, berwarna biru sehingga terkesan lebih menarik ya. Untuk fungsi pintu, ketika proses pengisian air kita coba buka, tidak ada masalah ya. Jadi program tidak mengunci ketika sedang mengisi air. Kelebihan mesin cuci ini adalah bisa dioperasikan meskipun aliran air kecil ya. Ada beberapa mesin cuci yang mengharuskan aliran airnya kencang. Jika tidak terpenuhi, maka proses pencucian tidak dapat dilanjutkan. Untuk memastikan di level berapakah air yang dibutuhkan, kita bisa menekan di tombol water level. Nah, di sini bisa kita lihat water levelnya ada di 2, artinya di little ya. Ada di sini ya. Saya coba di tombol sekali lagi. Di 2. Kalau kita pencet, dia akan pindah ke level yang atasnya, dan jika sampai di atas dia akan kembali ke bawah lagi. Ini adalah tahapan proses pencucian ya, wash ya. Jika kita mengikuti alur prosesnya secara otomatis, maka waktu yang dibutuhkan adalah sesuai yang ada di display ini ya. Namun jika Anda tidak mengintervensi atau ingin menambahkan yang lain, tidak menjadi masalah ya. Ini tetap bisa berjalan. Fuji logic bisa diabaikan. Saran saya untuk mesin cuci seperti ini, deterjen yang digunakan adalah sebaiknya yang cair ya, karena untuk menghindari endapan seperti mesin cuci saya sebelumnya, dimana ketika saya bongkar banyak sekali endap-endapan dari deterjen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, mesin cuci sedang bekerja. Dan ini level air untuk tingkat little ya, 2. Ini kotak untuk memasukkan deterjen. Saya belum memasukkan deterjen, hanya untuk simulasi saja dengan pakaian. Untuk penggunaan dayanya dibandingkan dengan yang lama, mesin cuci ini lebih besar ya. Tapi ketika kita lihat, ketika sedang bekerja cukup kuat ya. Baik, saya akan coba stop untuk memastikan berapakah daya yang dibutuhkan saat ini. Oke, saya stop dulu. Saya matikan.
Ini adalah kondisi sedang melakukan proses pengeringan. Untuk dayanya bisa teman-teman dilihat di sini ya, 270 konstan ya. Tidak naik turun, berbeda hanya dengan ketika proses pencucian. Ini adalah sistem otomatis berhenti ketika kita mencoba membuka pintunya. Ini fungsi untuk pengaman ya. Ini timer keseluruhan proses spin. Untuk normal itu sekitar 7 menit ya, sampai dengan posisi benar-benar berhenti. Untuk daya listrik mesin cuci ini bisa kita lihat pada bagian belakang ya. Di sini terlihat daya yang dibutuhkan untuk proses cuci adalah 385 watt ya. Namun saya akan pastikan berapa aktualnya. Nah, setelah saya sempat matikan, program tetap tersimpan meskipun kabel saya cabut ya. Dia punya kemampuan menyimpan ya. Artinya jika lampu mati, mesin cuci ini masih bisa menyimpan program terakhir pencucian. Saya lanjutkan. Ini setelah saya matikan ternyata ada sedikit error di program ya, dimana ada perubahan water level air dari semula yang tadinya terset 2 berubah menjadi 7. Artinya mungkin program pengaman ya kali, atau ada memori yang untuk mengamankan tersebut. Jadi agar proses bisa dilanjutkan dan tidak perlu sampai menunggu 7, maka saya cukup menekan tombol pause dan memindahkan water levelnya ke angka normalnya dan proses dilanjutkan. Untuk pengguna daya listrik secara aktual, teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, di sini rata-rata 200 watt ya. Maksimal ada di 289.
Mungkin daya ini bisa naik ataupun turun bergantung dengan beban yang ada di dalam mesin cuci ini. Jadi kalau beban yang dimasukkan terlalu banyak, maka penggunaan listrik pun juga akan banyak, dan juga termasuk airnya di sini ya. Ketika pakaian sedikit air banyak, maka akan tetap dihitung sebagai beban, dan konsumsi daya juga akan disesuaikan. Untuk fungsi-fungsi yang lain, teman-teman bisa memilihnya di sini ya. Untuk detailnya bisa dilihat buku petunjuk penggunaan. Di sini jika ada error ataupun masalah bisa diketahui. Sini bisa dilihat bagaimana cara pemasangannya, panel kontrol, nah ini indikator error, bisa teman-teman lihat di buku ya. Ada E0 sampai E5 dan F1. Ini adalah teknis ya, teknis tentang mesin cucinya. Nah, untuk program-programnya di dalam buku tidak ada, mungkin bisa dicoba satu persatu ya. Baik, demikianlah video singkat review tentang mesin cuci Sanken seri AWS 887 3GS. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.